Pernah dengar tiga kata sakti yang jadi jiwa bangsa Indonesia? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah filosofi luar biasa yang terangkum dalam kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Eits, sebelum kita ngomongin yang besar-besar, yuk kita mulai dari yang paling deket dulu sama kita, yaitu diri kita sendiri. Coba deh, pikirin bentar. Apa sih yang bikin kamu itu, kamu, beda dari yang lain? Nah, jawaban kamu itu penting banget loh. Ibaratnya, itu adalah benang pertama dari sebuah permadani raksasa yang bakal kita jelajahi bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, nama kita. Inilah label pertama kita, yang bikin kita dikenal dan beda dari jutaan orang lain di dunia ini kan? Terus ada juga hal-hal yang kita senengin, hobi kita. Mungkin kamu suka main bola, atau suka banget baca buku, atau jago ngelukis. Nah, semua itu ikut ngebentuk siapa diri kita. Dan tentunya penampilan kita, ciri fisik kita, gimana kita terlihat, itu juga jadi kepingan puzzle lain yang bikin identitas kita jadi unik banget. Jadi, kalau semua itu digabungin, nama, hobi, penampilan, dan semua pengalaman kita, jadilah satu paket yang super unik. Gak ada deh dua orang yang 100% sama persis. Dan itulah poin kuncinya. Oke, sekarang pegang konsep keunikan tadi ya. Coba deh kita tarik gambarnya, kita zoom out jauh lebih besar. Coba bayangin, bukan cuma satu orang yang unik, tapi jutaan, lebih dari 270 juta orang unik. Masing-masing punya cerita dan keunikannya sendiri. Nah, selamat datang di Indonesia, sebuah bangsa yang pondasinya memang dibangun dari keberagaman. Dan kalau kamu butuh bukti, lihat deh angka ini. Lebih dari 700. Dan ini bukan jumlah pulau loh, tapi jumlah bahasa daerah yang beda-beda. Luar biasa kan? Keragaman ini juga bukan cuma soal bahasa. Coba lihat di sekitar kita. Berbagai macam tempat ibadah bisa berdiri berdampingan dengan damai. Ada ratusan, bahkan ribuan tarian tradisional yang beda-beda. Indonesia itu beneran kayak kanvas raksasa yang hidup dan penuh warna. Nah, disinilah muncul pertanyaan besarnya. Gimana caranya perbedaan sebanyak itu gak malah bikin kita pecah belah? Kok bisa justru malah jadi satu kesatuan yang kuat? Jawabannya, ternyata ada di tiga kata yang sangat kuat yang sudah jadi jati diri bangsa ini sejak lama. Inilah dia, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini bukan sekedar tulisan di lambang negara ya, ini adalah lem super kuat yang menyatukan kita semua. Dan ternyata, ide ini usianya udah tua banget loh. Frasa ini pertama kali muncul di sebuah puisi Jawa kuno dari abad ke-14. Dan sekarang, ratusan tahun kemudian, kalimat itu dicengkram dengan gagah oleh Garuda Pancasila. Keren kan? Dari naskah kuno, jadi lambang negara. Ini bukti kalau gagasannya emang abadi. Yuk, kita resapi lagi maknanya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Terdengar simpel, tapi dalam banget. Inilah inti dari sebuah eksperimen besar bernama Indonesia. Biar lebih gampang ngertinya, kita bedah jadi dua ya. Bhinneka itu artinya beragam. Ini adalah bagian yang merayakan semua perbedaan kita, entah itu suku, agama, atau budaya. Nah, Tunggal Ika itu artinya satu kesatuan. Ini bagian yang ngingetin kita, hey, di balik semua perbedaan itu, kita ini satu tim loh, satu bangsa. Oke, teorinya keren. Tapi gimana cara kita ngejalanin semboyan ini di kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat contoh-contoh konkretnya. Sekolah itu tempat latihan yang paling pas. Ini bukan cuma soal pelajaran di buku. Ini tentang praktek langsung, saling menghargai teman yang beda, mau belajar kelompok sama siapa aja, ikut senang pas teman merayakan hari rayanya. Dan yang paling penting, selalu terbuka dan penasaran sama budaya lain. Ini adalah pondasi dasarnya. Dan semangat ini pastinya nggak berhenti di gerbang sekolah. Di lingkungan masyarakat, ini bisa berarti hal-hal simpel kayak menghargai tradisi tetangga kita, menolak segala bentuk diskriminasi, dan pastinya mempraktikkan gotong royong, semangat kerjasama yang khas Indonesia banget. Ini yang bikin lingkungan jadi terasa seperti rumah. Jadi setelah kita bahas semuanya, apa artinya ini buat kita secara pribadi? Apa sih peran kita masing-masing dalam cerita besar Indonesia ini? Ada satu cara yang indah banget buat ngebayanginnya. Anggap saja Indonesia itu seperti permadani indah. Setiap dari kita, dengan semua keunikan kita, adalah sehelai benang. Kalau sendirian, kita ya cuma sehelai benang. Tapi, waktu kita ditenun bersama, kita menciptakan sebuah mahakarya. Jadi, inilah pesan utamanya. Perbedaan kita itu bukan kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah aset dan kekuatan terbesar kita. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh.
Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Dengan semua keunikan yang kamu punya, gimana caramu akan menyumbangkan benangmu untuk ikut menenun permadani Indonesia ini jadi lebih indah dan lebih kuat lagi?